menyodatim ajak keluarga untuk beramal kebaikan, janji Nabi Allah akan dipermudah jalan untuk damang rezeki bak tempat yang ada di sana. Makan orangnya kedai 62 bo, nehun 6 padumbo, umong 6 padumbo pedak, kebun kadang-kadang 60 hektar, tapi rezeki yang mudah, hana barakah. Bisa jadi perintah Nabi kata tinggal, iaitu hantam pernah tak ajak keluarga untuk berbuat baik. Nyoke kekeliruan yang perlu dah perbaiki. Orangnya le tak urung si tanya kadar draw saga. Dia urinang pi kadang-kadang mu permoh anak bakat. Urinang paling ada yang tak bakat orang jak ambil zikir. Anak bakat jak lecuk kak je. Kalau kau ambil bakat je. Bila kau dekat kerja ikut roh permoh anak bakat je, dia tanya permoh jak pe rusak tandung dah. Duduk dia anak bakat je minang duduk. Ada sadar terus. Lihat ni pulang. Hari ini dah dirubah cara berfikir. Jadi tanya ada haid dan pupuk kebaikan yang le han bulain menjadi agen kebaikan. Tengok agen kebaikan. Sebagai Nabi adalu alal khairi kafaili. Orang yang menunjukkan orang lain, mengarah orang lain untuk berbuat baik sama seperti dirinya melakukan kebaikan. Kafaili sama lagi ada itu. Tak ajak orang lain je ke agen. Agen ni kan hana motor agen kan. Pakak kau motor lain tu. Dia ke hai dah berbuat baik, dia ke agen tu kebaikan dah. Pakak orang lain. Baru pakak orang yang semuanya maaf. Nama kana orang yang dah kayu lain kan. Amlain pada kana ada. Kepada anak sagai. Dari ke hai dah pupuk kebaikan, amlain menumpak pada agen dah. Jadi makanya penting ilmu. Jadi kerana ilmu kada depu bawa nama agen kebaikan di menumpak Mam nyoro nene tempu buat na tabuh amalan untuk tabuh na badung-badung amalan untuk menutupi kekurangan amal kebaikan selama masa hidup. Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz bin Salim pernah ditanya oleh seorang kiban seandainya nasira orang masa muda agaknya sampai tu 50 tahun 60 tahun umur terlewatkan hantam pernah agaknya beramal saleh. Hukum hantam nak kesempatan sementara agaknya kau umur 50 tahun atau 60 tahun. Hantam nak kesempatan untuk menutupi kekurangan-kekurangan masa lalu. Jawabannya cuman dan jaring urun tempuh. Pertama, manfaatkan waktu mulai maghrib sampai isya. Mulai dari maghrib, usahakan langsung ke warung kopi. Berah kita mengisya. Sembayang sunat awabin, sembayang sunat mutlak sampai kita mengisya. Yang waktu-waktu yang mana Allah memperhatikan kepada hamba. Alian di subuh sampai isyraq. Isyraq itu bi mandauro. Nyo lagi ukuran subuh lebihnya tengah 7 lewat. Tengah 7 ke isyraq. Alian juga dalam maghrib sampai maghrib. Dia biasa tengah menjelang maghrib tengah gabung. Kedua, naik mentang ide panahun, naik mentang gili, naik mentang tengah gak kaum pelemu. Usahakan aktivitas tanya hentikan pohna. Pohna rumah mana-mana, kira 20 minit menjelang maghrib, duduk jadi kam kata. Juga dalam maghrib sampai maghrib, dari maghrib sampai isya. Golong subuh tahajud sampai subuh, dari subuh sampai isyraq tu pohonnya. Yang ke pohon yang menyedem bubut, yang menutupi bina kekurangan amal kebaikan ron di masa yang kau ikut. Beliau dapat hadis sahih yang bahawa Allah ni obral ganjaran-ganjaran pahala yang rayu bahawa tepuk puasaan. Termasuk yang paling dahsyat Allah beri pahala iaitu ke orang yang sembahyang subuh berjamaah. Dia ke sembahyang subuh, baik sembahyang subuh tok. Dia yang tubik ju bubar, man sallal ghadata fi jama'atin. Summa ka'ada yadhkurullaha hatta tatlu'an syamsu. Orang yang salat berjamaah subuh kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai keluar matahari. Summa yusalli raka'ataini oleh dubit matahari sembahyang 2 rakaat. Kemudian sembahyang isyraq. Sembahyang isyraq menurut pendapat mayoritas ulama berbeza dengan duha. Duha ayat tadi saya sembahyang duha 2 rakaat, isyraq saja sembahyang
isyraq 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajatin wa umratin tamah. Ada bagi orang tersebut pahala sebagaimana dia berhaji dan umrah sempurna 3 kali Nabi. Jadi tanya ino tinggal di Birim tak Birim deh. Tanya tinggal di Birim tanpa harus ke Saudi Arabia tapi mendapat pahala berhaji. Tapi punya rezeki dia tak wajib jak gede. Yang boleh berah orang yang dia puput lagi ada berah rakyat. Kalau berah lagi ada berah Nabi. Di pura menumpak pahala haji umrah yang sempurna. Oh dia puput. Di pura usahakan 3 minggu 3 baik tinggal. 3 minggu 3 usahakan. Yang subuh berjamaah mungkin kebiasa orang puput. Yang dijanjikan di Nabi kan sekedar subuh berjamaah. Benar duduk sampai keluar matahari. Sembayang 2 rakaat baru bubar. Yang put boh watenya minyak dah beramal. Yang dipegah oleh Habib Umar, surah ulama sufi, bahwa akan menutupi bina kekurangan-kekurangan masa lalu dan yang kami hai. Nah, cara dia berarti. Yang dipegah oleh Nabi, urang yang kata umur pelotun, yang galam le kebaikan dengan keburukan, yang ke Nabi faliyatajahat ilanna. Gaji bersiap untuk menuju neraka. Man balagha umuruhu 40 sanah wa lam yaghlib khairuhu syarrahu faliyatajahat ilanna. Orang yang telah sampai umurnya 40 tahun. Umur 40 tahun, umur di persimpangan jalan. Seseorang menentukan sendiri apakah akan jalan ke kanan atau ke kiri. Walam yaghlib khairuhu syarrah, belum lebih banyak kebaikan memandang dengan keburukan. Dalam lebih dominasi kebaikan maknanya dengan keburukan, mentang imbang. Atau malah sebaliknya, lebih keburukan ketimbang kebaikan. Yang pada tajahat dilanda, kaji bersiap dalam menuju neraka. Yang ancaman daripada syarat. Maka gedanya yang kau mau berpeluh atau lebih berpeluh, usahakan. Karena kehidupan yang hakiki kan kehidupan di dunia. Orangnya lain oleh termakan dengan isu-isu yang dikembangkan oleh orang barat. Olah-olah masa depan di dunia. Le urun terpengaruh dum buka kedai ada letak nah hai mengenai masa depan itu. Tak ajuk dikula ni mayang-mayang mata ingat dengan masa depan. Tapi masa depan yang urang gedanya maksud memandung masa depan lang batasan 20 atau 20 tahun. Padahal masa depan yang sesungguhnya yang ratusan tahun, ribuan tahun malah kekal selamanya adalah masa depan di akhirat. Orangnya le urang masa kada berah ke akhirat. Kadang-kadang kau pegah ke akhirat hana tajuk mudik le bitang. Apa aja dah puput. Orang salah anggapan orangnya. Anggap tanya dengan le mengingat akhirat akan menjadikan hidup tanya pesimis, anak optimis tanya dalam mudik. Padahal keliru. Justru sebaliknya, orang yang banyak mengingat akhirat, orang yang banyak mengingat mati, justru orangnya yang mudik optimis. Sekali ulama salaf, orang yang le ingat mati, Allah dipemulia dengan heboh kemuliaan. Pertama, bersegera dalam bertobat. Kira-kira orang yang bersegera bertobat pesimis atau optimis? Optimis. Berarti kalian siap menghadapi kematian. Kesalahan yang puput langsung diperbaiki. Laki ampun buat Allah. Anak tunda-tunda karena agak anggap bisa jadi long teput inti ke mati. Oh Allah nepu panjang umur, bisa jadi inti malam nunggu mati. Oh bantang panjang umur, gekelam mati, bisa jadi singgah ke mati. Tiap hari, tiap detik ingat mati. Di laun dia dengan optimis, anda pesimis. Orang yang gaduh anggap trip bantang panjang umur, bantang trip panjang mudik tu, tunda-tunda dah apa tengok. Alah puasanya ada bupah taubat, tak cok terikat. Jadi puasa kalau yang jadi dalam, alah boleh meluk. Jadi tapi gaduh dah tunda-tunda. Teteh mati. Yang kedua, kemuliaan yang diberi Allah ke orang yang dia ingat mati, nisyat dalam beribadah. Oh mana nisyat? Nisyat semangat, fokus. Bahkan semangat dalam beribadat karena tak anggap jangan-jangannya sembahyang subuh terakhir. Itu dah sembahyang duhur kan sih? Jangan-jangannya sembahyang duhur terakhir loh. Jadi karena tak anggapnya yang terakhir, tengok saya ada puput ingin memberi kesan yang baik. Ibaratnya bertamu bak rumah sira urang, urang tani awak yang biasa kan cukup gad dengan
Mungkinlah orang dengan buat dan pakai ngumpul rumah. Ikutan hanagot tak kubah. Jadi dia mereka anggap nyo jangan-jangan sembahyang terakhir lo, pasti saat sembahyang dia akan penuh dengan kekusyukan. Akan kusyuk dengan sembahyang. Kau usahakan semaksimal mungkin sembahyang yang bersembahyang yang sempurna. Amnya setiap saat dia ingat ke mati, tapi sembahyang yang puput dia ingat, tak anggap nyo jangan-jangan sembahyang terakhir. Nah yang terakhir yang kelih Allah memuliakan orang yang ingat mati. Ridha bil kafaf. Mana kafaf? Ridha dengan ku yang dalam genggaman. Ridha dengan ku yang tak miliki. Kurangnya kebahagiaan orang kadang-kadang terletak pada ridha dengan ku yang dimiliki, yang udip dan yang bahagia. Hanya ridha hansip dengan yang tak miliki, yang udip sengsara. Tak ugop kai motor dia pergi benar motor. Tak ugop ka ibu ke rumah baru dia pergi benar rumah baru. Mutang gua buat rumah yang tengok malam. Guru yang buat rumah yang mutang buat toko bangunan yang tengok malam. Tengok yang mutang anak tak puan anak. Gua buat rumah yang dia tengok malam. Jadi anak merupakan kebahagiaan Allah dia. Anak rida dengan ku yang tak miliki. Anak cukup dengan ku yang diberi oleh Allah kepadanya. Tapi punya selalu tak ingat mati. Yang nak anggapan Allah ukulkan. Tabaklah dia punya supaya katanya mangatna tanda-tanda orang meninggal husnul khatimah dipegah dalam hadis Nabi. Persoalan dunia giu kalan kuyuk, persoalan akhirat giu kalan wajib. Nampun persoalan dunia kalan kuyuk, persoalan akhirat kalan wajib. Dalam masalah akhirat, dalam masalah agama atau ibadat, kalan orang yang lebih kualitas ibadat dengan kita. Kitanya baru tak pedang sembahyang wajib. Ikut kaik jamaah oleh Muhammad teh. Oh hidung kaik ku jamaah. Ikut kan sembahyang wajib tak kaik puput sunat-sunat Oh hidung kaik siapa sembahyang sunat. Sunat ku benda yang kaik. Sunat tak jaya pak. Sunat wajib pina, tahajud pina, tasbih pina, sembahyang witir pina, sembahyang duha pina. Jadi habis-habis dia dalam persoalan ibadat takalan wajib. Menyatakan waktu, tanya biasa bisa menekan penyakit ujub dan ria. Karena saat takalan ibadat gop lebih tinggi dengan tanya, dia anggap hana bernilai ibadat yang pupuk. Irok baru hidung jamaah, igop tahajud kayak itu. Irok baru 2 rakaat tahajud, yang tengah hidung, igop 12 rakaat, 8 rakaat main tahajud. Tanya baru 2 rakaat. Jadi hana alasan untuk membanggakan amal ibadat yang pupuk. Tapi menyo dalam persoalan akhirat tak kalah uyuk, nya dia merasa uyuk. Pada kaidang sembahyang 5, dok tangga ikut sembahyang tak. Iro kamu boleh kaidang. Pada tiji sembahyang tak. Jadi menyo kado tak uyuk sampai dalam persoalan agama, hana niatnya untuk meningkatkan amal kebaikan. Sebaliknya dalam urusan dunia, dia boleh berhusnul khatimah, kalian uyuk baik kalian wajib. Tanya kegebi rezeki dia Allah kana Honda tak kala uri mentanjang tangan. Tanya kana rezeki dia Allah tabloid tangan tak kala uri mentambah jang dapat. Oh tanya kana dapat, belum nak dapat. Dah dapat biar hanai tangan. Jak dapat tak kala urang yang hana gebi untuk jang dapat mana apa gitu umum. Atau kalau gebi ucap pulang kena menyakit lempuh atau cedera dari bawaan dalam kandungan dari kebun aja ke jang dapat. Dengan takalan orang yang di bawah ditanya dalam persoalan dunia, tanya akan merasa puas dengan ku yang kagumi oleh Allah dan akan bisa melaksanakan kewajiban bersyukur. Tapi mana pernah yang bisa bersyukur. Kurangnya le tanya tak risaukan nikmat yang dalam tak miliki. Kadang-kadang terlupakan mensyukuri nikmat yang kada miliki. Le orang risau susah dalam nikmat-nikmat yang menjadi harapan ataupun cita-cita kalian. Sementara nikmat yang kena terabaikan, lupa bersyukuri. Maka salah satu kunci untuk supaya kitanya husnul khatimah dalam persoalan dunia kalian uyub, dalam persoalan akhirat kalian wajib. Baik sebaliknya dalam persoalan akhirat kalian uyub, dalam persoalan dunia kalian wajib. Sebab dalam persoalan dunia kalian wajib tapi yang safe. Kita yang kena mata tidak urun la ilm lebih hayu la mata tengok. Oh kaedah belum ada yang hayu tak igop belum nampak dembok kan siapa. Tapi hansip daudit. Dan hana tayan tak minta dunia kebahagiaan hana.
kalau pegah ali salah siro ulama itu cucu daripada Sayyidina Ali, Imam Ali Zainal Abidin, atau anak daripada Sayyidina Husain. Pegah ali Imam Ali Zainal Abidin, orang yang mencari sesuatu yang belum diciptakan Allah akan merasa letih dan capek, tetapi tidak akan bakal diperdapatkan sesuatu tersebut. Man talaba ma lam yukhlaq at'aba wa lam yurzaq. Orang yang mencari sesuatu yang belum Allah ciptakan hanya membuat capek saja, tapi tidak bakal dia berdapat. Apa yang belum Allah ciptakan? Ar-raha, ketenangan. Nah cerita tira urang gaya. Urang gaya gebedah dari kantor kesaan cek uro kejak bak tabur tempat ya paju. Kata namanya orang kaya di kota-kota biasa galak yang minta resort. Adapun restoran-restoran yang unik-unik lah. Yang kayak kota, kayak Bandung datang ke restoran itu juga pindah belang. Cek-cek ni untuk pun bajunya ada baiko katnya. Dah pandai ada baiko. Artinya nak kolam layu macam ingkut nak bajunya nak tak bayar ruang lah nang kolamnya. Jadi bagi bapak yang kaya puno dilewati tabuh jalan untuk menuju ke resort. Kekalan nak sebuah pondok atau rangkang saja kat tengah belang. Ada rangkangnya nak siro bapak petani kepada bu cak uro didampingi oleh anak dan isteri yang intak rantang dengan pak rangkang. Terbesitlah mati bapak yang kaya benar, bahagia tak udip pak petani. Makan siang didampingi oleh anak di rumah. Kaya ngan repair kata rumah kan namanya orang kaya biasa rumah kan wanita karir. Pertama kerja sih kan pergi kerja rumah pak kadang provinsi lain dia kerja. Anak pergi provinsi lain tu negara lain dengan hijau ikulah. Jadi kan dia roh kat baju. Latih katnya bahagia hati dengan pertanian. Cak orang baju geduk terangkang, angin sepoi-sepoi dan pinggir anak dan rumah. Sebaliknya lah mati bapak petani benar dari jalan motor sedan lewat. Terbesit latih yang cukup senang bapak yang geduk lah masih senang berjajah lah, senang motor sedan lah. Nak baju kejap pada restoran lah, bukan lagi tanya nak terangkang. Ternyata dia dah cak sampai simpulan, mendua anak bahagia. Dia urung lah motornya anak bahagia mana? Anak anggap petani mana yang lebih bahagia? Tepak petanian pi anak bahagia, jika anak anggap urung lah motor sedan lebih bahagia. Ternyata bahagia yang dicipta oleh Allah ni adanya. Di bahagia Allah dikubah orang kita. Mana orang kan bahagianya relatif. Makna relatif tidak banding, tak usinya dengan CJ kan lebih bahagia CJ. Tapi biasa acing negara realita. Di negara ngon yang anggap dia orang bahagia udip, dicoba ni sudah haba dari hati ke hati. Ternyata persoalan hidup yang alami dengan lebih besar dari kita. Dia kala tentang orang bahagia tak dia punya. Hai tak pegah hai katnya. Rumah tamu dia betul. Jadi tantang perasaan tak ugap bahagia. Padahal bahagianya hanya dicipta oleh Allah. Maka dunianya ukun nanggro cobaan. Dunianya nanggro ujian. Bahagia yang sesungguhnya yang itu di akhirat. Menurutnya buku tanya dalam kehidupan dunianya mampu untuk dah persiapkan kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat. Yang menjadi tanda tanya besar. Salah satu cara untuk mempersiapkan kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat melalui cari ilmu agama, belajar ilmu agama agar kita putus jalan yang menjadikan tanya bahagia di akhirat ke jalan yang bisa mencelakakan tanya orang akhirat. Kemudian yang kedua, tanda orang betul-betul cinta ke Rasul, iaitu le mengingat Rasul, banyak mengingat Nabi. Cara ingat Rasul adalah dengan tak baca sejarah-sejarah yang bisa menjadi motivasi kita dalam mudik. Adakala paling kurang mengingat Rasul dengan bersalawat. Malah salah seorang ulama sufi berpegang, selawat kepada Nabi bisa memperbaiki kekurangan amal kebaikannya. Menurut berhalung untuk memperbaiki kekurangan amal kebaikan, beramal bakut pohoteh dan nala ilm untuk memperbanyak amal kebaikan, itu bersalawat kepada Nabi. Sebab siapa selawat, dipluh boh kepada Allah. Man, dipluh go dalam selawat ke Nabi, kadir tu go kepada. Dirtuh go dalam selawat ke Nabi, jadi baik go kepada Allah.
Mereka banding mentang tayang terlalu dengan Allah yang balas ke tayang, dia sudah tak bandingan dengan sama. Maka memperbanyak salawat kepada Nabi yang juga bahagian daripada bentuk mengingat Nabi. Karena nasabuh ungkapan dalam bahasa Arab, man ahabba syai'an kasura dzikru atau aksara min dzikri. Ada dua riwayat. Orang yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebut. Kami tengok tak pegah mentang cinta ke Rasul tapi hantam dah sebut Rasul. Disebut mentang nama Muhammad dia orang lain, tu tak dengar orang lain sebut nama Muhammad, betul dia buat dalam telawud. Yang pun dah pegah ada cinta ke Rasul. Yang telawud fikret handatim tu. Sallallahu alaihi wasallam handatim tu. Bila sallallahu ala Muhammad fayantan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi fayantan. Sallallahu alaihi wasallam handatim tu. Jadi salah satu bentuk tanda cinta yang betul kepada Rasul iaitu banyak bersalawat ataupun mengingat Rasul. Yang kedua, mencintai orang yang dicintai Rasul. Dah orang yang cintai Rasul iaitu keluarga, sahabat dan juga orang beriman. Jadi menyatanya dah pegah roh cinta ke Rasul tapi hanya cinta kepada keluarga Rasul. Dah pegah roh cinta ke Rasul tapi hanya dah pegah hanya dah akui dan cinta kepada sahabat Rasul yang cinta dusta dan cinta bebas. Malah perintah Nabi dalam sebuah hadis, adibu auladakum ala salasi kisalin. Yang pertama hubbi nabiikum, yang kedua hubbi ahli baitik, yang kedua tilawatil Quran. Nabi ni perintah batanya ke yudidi ana leh perkara, cinta ke Nabi, cinta ke keluarga. Saya dah pegah dah cinta ke Nabi sama ada ke keluarga Nabi hanya cinta. Ku tadi Hasan mengeh tu, ku Husain mengeh tu. Adapun ke keluarga-keluarga Nabi yang lain lagi zuriat Rasul seperti kalangan habaib pengeh yang pegah roh cinta ke Rasul tapi ke keluarga Rasul hanya cinta yang berarti cinta ke Rasul yang sesungguh. Dan juga bentuk daripada cinta ke Rasul, cinta kepada orang beriman. Malah Rasul belah sahabat yang kau ikut dipanggil katanya dengan saudara. Sehingga di hadapan Abu Bakar dan Sayyidina Umar dia pegah di Rasul lun rindukan kepada saudara lun ikhwani. Nekun li Abu Bakar dan Umar, wahai Rasulullah, bukankah kamunya ikhwan saudara Ron? Tuut Rasul urang Ron kan saudara Lun, tapi sahabat tu. Saudara Lun adalah urang yang udip di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat Lun, tapi mereka beriman dan percaya. Ternyata adanya kagak anggap saudara di Rasul belah buah abad. Maka urang berimannya adalah saudara daripada Rasulullah. Katanya yang tak akui roh dia cinta kepada Rasulullah harus cinta kepada orang beriman. Maka al-mu'min iman aminan nas. Orang mukmin yang hakiki adalah orang yang merasa aman oleh manusia yang lain. Makna merasa aman, tangan tidak pernah mengganggu orang beriman yang lain, mulut tidak pernah mengata-ngatain kepada orang yang beriman yang lain. Al-muslim man saliman muslimuna min yadi wa lisanihi. Orang Islam yang sebenarnya adalah orang Islam yang selamat orang Islam lain baik dari mulutnya maupun dari tangannya. Maksud selamat daripada mulut, tidak pernah meribah, tidak pernah mengumpat, tidak pernah memfitnah. Makna selamat daripada tangan tidak pernah menyakiti orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman yang lain. Kemudian yang keempat, tanda seorang betul-betul cinta kepada Rasulullah, menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tanya tak sadari bahawa Nabi di samping sebagai rahmat adalah utusan Allah yang memperjelas mana perbuatan yang menjadi perintah Allah dan mana perbuatan yang menjadi larangan Allah. Orang nyebab puput perintah biasa mudah, yang sulit bak meninggalkan larangan. Menyolarangan dari Nabi hana tapuji'u yang kan katanya betul-betul cinta kepada Nabi. Apa konsep Ibnu Al-Muhib muti'un lima yuhib. Orang yang mencintai sesuatu pasti taat kepada yang dia cintai. Yang cinta kepada Rasul pasti taat kepada Rasul. Kemudian yang kelima yaitu gemar membaca Al-Quran. Bahkan gemar membaca Al-Quran sebagai bentuk tanda cinta kepada Rasul yang sesungguhnya. Karena Al-Quran adalah kitab yang dibawa oleh Rasul. Kira-kira menyelam perbandingan yang lain, katanya cinta ke sirah tokoh, ngefan ke sirah tokoh.
Senang enggak kita yang baca buku-buku karangan tokoh? Pasti senang. Dia lagi nak buku novel ayat-ayat cinta, buku novel pulang ketika cinta bertasbih, ambil urina, ya gampang galak dia baca. Jadi bahkan galak dia baca buku-bukunya karena mungkin tak kenali sosok yang menulis cerpen, yang menulis buku-buku komik, yang menulis buku-buku cerita-cerita novel. Maka galak dia baca. Ambil daya kata cintai Nabi pasti gemar galak baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah buku atau kitab yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku katanya, adalah kitab. Kemudian yang keenam, tanda cinta kepada Rasul yaitu mencintai sesama Muslim atau sesama umat Islam. Maka cinta kepada umat Islam, kita jaga hak-hak umat Islam, yang adalah salah satu bentuk daripada cinta kepada Rasul yang sesungguhnya. Miona nampaknya, yang baru cinta kepada Rasul, cinta yang bebas. Yohana agak cinta di mulut anda. Dan ulangnya yang sangat miris tak kala dalam masyarakat. Legedanya hana tak peduli li, hana tak tanam li rasa cinta kepada Rasul ba anak-anak katanya. Ba roh dipihtan alian tak tanamkan ba anak-anak pihana. Maka jangan terharap anaknya akan menjadi anak yang akan memberi syafaat, menolong gedanya orang akhirat. Malah sebaliknya, dia ke anak yang bisa menjerumuskan gedanya dalam neraka. Sehingga di Khalifah Sayyidina Umar pernah suatu saat dimengadu oleh sira urang si dia pegah anaknya ka durhaka. Budak sira urang si gejak ba Khalifah Umar, wahai Khalifah anak lum durhaka. Jadi oleh Khalifah Umar gehoi tu tiana pengin kena koreksi, kena introspeksi, kena interogasi. Dia tanya pakon penyebab tidur. Ternyata pu isu oleh tiana begah urang cik lum hantam pernah ilmu agama. Tuut Khalifah Umar lakat akakta qabla ayya ukkuka. Qabla ayya ukkaka. Sungguh engkau telah durhaka dahulu sebelum si anak durhaka kepada. Walakat asakta ilahi qabla ayyusi'a ilaika. Dan engkau telah berbuat jahat kepadanya sebelum dia berbuat jahat. Yang Khalifah Umar itu terpaham daripada habar Sayyidina Umar, ternyata Nasurah ulun si durhaka ngananya. Mana ni tak durhaka ulun si. Dah anak pajan ulun si durhaka ngan anak ketika ulun si hana dijaga hak anak yang wajib pegang. Dan berita hak anak yang wajib ada orang syik dan heboh dalam kitab. Pertama ayat takia ummah, memilih ibu. Berarti hak anak yang wajib ada orang syik jauh sebelum anak dilahirkan. Malah sebelum ada calon ibu si anak. Ayat takia ummahu. Dan pilih mak kedua. Maafuk. Ni dia kalau nak mengkahwin, pilih dah yang akan dijadikan ke ma calon anak kita. Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi si anak. Kan dalam bahasa Arab sebuah ungkapan kan faqidu syekh la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak akan ada yang mampu dia berikan. Nyata mita urinang hanya terandalkan rupa atau akhlak hana, ilmu agama hana, kuasa dinepi di urinangnya ke anak tanya tengok adalah itu. Sementara anak mak adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi sana. Maka ayat taqiya ummahu, memilih ibunya adalah hak anak pertama ada urangsi. Mianyan hana ketimang le urangsi, berarti yang punkan yang kadurakangan. Yang kedua yuhasin ismahu, memperindah nama. Kita nama-nama yang karena namanya doa sempurna. Pandai begah apa arti sebuah nama? Apa arti sebuah namanya kan ungkapan orang Islam. Apa nak membaca sebuah majalah yang ungkapan dimunculkan oleh salah satu sastrawan Belanda. Tapi jajahnya udah mak dah. Jadi apa arti sebuah namanya ada sastrawan Belanda tu. Dalam Islam nama sangat berarti tafaul, sempurna nama yang doa. Maka cari nama yang memiliki arti yang indah. Tabuh gunanya. Baik nama ngak berpenyung tu. Le orang kebunan ni kerana mangap berpenyung tu kerana dalam nonton filem Korea
kena dengan tokoh tu Leming Ho nak agak buana Leming Ho nak kuati ho anak aku. Adapun nonton sinetron Indonesia, nak pengalaman nak pernah orang tayang maklum Natasha apa sih? No nana nurun Natasha. Nah, anak kan? Anak alhamdulillah. Benar ada murah. Jadi kita yang maklum putra dan Natasha, lok lang kamu sarap anak. Doa ilmu kiri ilmu kita by internet, ilmu kita masyarakat yang masalah ten. Merumpok ternyata Natasha yang nama anak yang lahir baru Natal. Yang anak urang Kristiani urang Kristen. Yang ibu Natasha-nya ke anak-anak mit yang lahir baru Natal. Kan cocok tayang orang Islam pun Natasha. Mungkin kerana kalian tokoh dalam sinetron kerana yang tanggapan ke yang kebodohan Natasha. Maka ada nak pun anak tanya oleh makna berjelas pada baik dapur kerana mangat dah dengar buat penyung. Tengok anak dekat tamat kula kerana akte kelahiran kali tiba ijazah-ijazah baru tak tanya ngerti. Pada tanya ngerti ternyata nan Mudutah detik pernah dengar makna daripada anaknya. Anak ubah mungkin lagi. Kata ubah jazah, kata ubah akte. Maka jauh-jauh dia gelam tabuh nama Yuhasin Ismahu. Memperbagus, memperindah namanya. Bukan hanya sekedar indah didengar, tapi berindah makna. Kemudian yang kelima, hak yang wajib, hak anak wajib atau orang syik, yu'allimuhul kitab, mengajari Al-Quran. Maksud mengajari Al-Quran ini kan hanya sekedar membaca Al-Quran secara bahasa atau secara lafaz, tapi mengajari juga kandungan Al-Quran, berarti mengajari ilmu agama. Nyan hak yang wajib atuh urang si, hak anak yang wajib atuh urang si. Nya urang si anak kubut lai perkara nyan juga dalam anak durhaka ke nyan nya idai kali bae durhaka ngan anak. So tukang begah khalifah dari naum. Maka jangan harap anaknya akan menjadi penolong dari orang akhirat. Yang anaknya hana uronyo dah persiapkan ilmu agama. Dan dipegah oleh ulama salaf, malam yu'allim auladahu al-haqqa qad ya'ti ma yu'allimuhum al-batil. Orang yang tidak mengajari anaknya kebenaran, kadang-kadang datang orang lain mengajari kebatilan. Katanya anak dah cuek-cuek mentang, hana dah purmun, hana dah purno ilmu agama, dah purno hana tak aja pada ku anak, ijak ulai purno kebatilan. Biasa anak mit dah yang awal dengar yang melekat lah. Maka jangan harap dengan anaknya akan menjadi anak yang membela agama, anak yang akan taat kepada orang-orang syik. Hana jauh-jauh hari ni purno ilmu, ni purno agama. Apa tak kita mau lain? Kalau kita mau lain jak rumah, ni zaman media, zaman masa media sosial, dunia dalam genggaman. Urangnya urang sengap-sengap macam percaya. Kalau lagi jamun, ia jamun ulung cik bangga kepada anak tengah. Anak ada ijak tahu bangga, berpegang kalau anak ulung jangankan hidup bit mubatrah semua ada itu. Kurangnya makin hana tibit tahu, yang pelai dah curigai. Kaya bahkan negalan tiga terjadi pertemuan antara orang muda yang berbeza jenis, berlawanan jenis, terjadi hal-hal yang hana tak inginkan. Padahal baru 3 menunggu. Baru 3 itu sampai kejadian lagi. Padahal punya dah berdebat pemanasan tak cek kah? Aku makna pemanasan. Kamu tahu hubungan dengan HP dan tak hanya hidup pun pegah HP ni. Hanya mungkin ni ada chatting ngelurung tak sayang tikular tapi betul ni kalau kita mati tikular ni tinggal penyanyi yang mungkin lah. Pasti pembahasan di media sosialnya kadang-kadang katruk hal-hal yang hana layak diperbincangkan. Maka saat bertemu langsung tancaplah aja. Karena katruk tak betul, manatan katruk tak betul. Ya jamun orang ada menduri uragang urinam, hana media sosial. Dan kadang-kadang baru guna tegur karena orang gerehem. Lihat aja deh. Baru kena tayang kadang orang curung ada betul. Ini karena hubungan media sosial. Jadi pemanasan ni ke mantap lah. Maka mi anak mit hantar mijak tahu. Anak mit malah tak kalah lugu hantar tak pegah apa tapi menyana media saja yang patut tercurigai dia tanya orang. Zaman bangga mi anak hantar itu kita. Orangnya anjir.
Makin hari dia tahu, makin anak cek berapa, makin sering langkama, yang pula dah curigai. Tapi menyona HP saja. Karena luar biasa rusak media. Lebih sisi negatif ketimbang yang positif.